Kami telah sepakat apabila dia bermain melawan Atlanta, maka saya akan memanggilnya di international break kali ini. Tetapi kemudian ternyata dia tidak bermain sehingga saya tidak memanggilnya. Jika karena itu Mr. Inzaghi marah kepada saya, maka saya meminta maaf. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini gue punya beberapa berita menarik dari tim kesayangan kita yang bisa dicerewetin bareng-bareng. Yang pertama, ada sejumlah data fakta menarik terkait jumlah penampilan para pemain Inter di musim ini teman-teman. Yang pertama, Simone Inzaghi ternyata telah memanggil 14 pemain kelahiran 2003 ke atas di musim ini. Bahkan 5 diantaranya sudah merasakan menit bermain bersama tim utama dengan total bermain selama 54 menit. Luar biasa teman-teman. Dan secara keseluruhan para pemain muda ini ya telah berada di bangku cadangan tim utama sebanyak 89 kali. Wah, kalau berdasarkan fakta ini ya, data ini, berarti Simone Inzaghi bisa dikatakan sebagai pelatih yang pro pemain muda, atau justru sebaliknya, Inzaghi adalah pelatih yang tidak pro sama pemain muda. Karena ini kalau dilihat dari jumlah pemain muda yang dipanggil ya cukup banyak ya, 14 pemain. Akan tetapi mereka sebagian besar hanya menjadi penghangat di bangku cadangan, yaitu 89 kali. Cuma ada 5 pemain yang akhirnya merasakan menit di lapangan, antara lain ada Del Pieri, Coci, Aido, Berenbanch, dan bahkan Palacios ini terhitung pemain 2003 ke atas. Lalu kemudian lanjut data fakta menarik berikutnya lagi teman-teman. Kita sudah tahulah bahwa Barella adalah pemain dengan assist terbanyak untuk Inter di musim ini. Akan tetapi ada fakta menarik lainnya dari assist Barella, yaitu terhitung sejak musim lalu di semua kompetisi apabila dibandingkan dengan pemain-pemain lainnya, Nicolo Barella adalah pemain yang paling sering memberikan assist untuk Lautaro Martinez, yaitu sebanyak 6 assist. Gokil, ini berarti kombinasi antara kapten dan wakil kapten kita sangat harmonis dan produktif. Nah, di bawahnya Nicolo Barella ada Thuram dan Di Marco dengan 5 assist sejak musim lalu. Kemudian lanjut data fakta menarik lainnya lagi teman-teman. Pemain Inter yang setidaknya telah tampil 15 pertandingan di semua kompetisi yang memiliki persentase kekalahan paling rendah. Ini berarti kalau pemain ini diturunkan ya, pemain ini tampil, Inter punya peluang sangat kecil untuk kalah, yaitu adalah Benjamin Pavard dengan persentase kekalahan 6,67%. Gokil teman-teman. Lalu di atasnya Pavard sebagai pemain dengan persentase kekalahan paling sedikit ada Steven De Vrij, Darmian, dan juga Jan Bisek. Nah, yang berikutnya ini adalah data fakta yang menampilkan hal sebaliknya. Kalau yang tadi tentang kekalahan, yang ini adalah tentang kemenangan. Dengan kriteria pemain yang setidaknya telah tampil di 5 pertandingan secara penuh, jika diurutkan berdasarkan poin per pertandingan di semua kompetisi musim ini, maka Henrikh Mkhitaryan adalah pemain Inter dengan raihan poin paling tinggi, yaitu 2,71 poin. Gokil, Henrikh Mkhitaryan, wonderkid kita yang usianya cuma lebih muda 2 tahun dari Inter, adalah pemain yang paling sering memberikan kemenangan ketika diturunkan. Di bawahnya Mkhitaryan teman-teman ada Josep Martinez, Darmian, Augusto, dan Fratesi. Ini berarti sebetulnya Inter udah punya 2 kuncian. Kalau Inter mau terhindar dari kekalahan, ya udah mainin Pavard. Lalu kalau Inter mau memperbesar potensi menang, maka mainkan Mkhitaryan. Lalu kemudian lanjut data fakta menarik berikutnya lagi. Denzel Dumfries adalah pemain Inter selain kiper yang paling banyak bermain full time 90 menit dibandingkan pemain-pemain lainnya, yaitu sebanyak 23 kali. Gokil teman-teman. Meskipun di sini ditegaskan Denzel Dumfries di awal musim ini sempat jarang tampil, sempat kalah bersaing dari Darmian. Saat itu kalau teman-teman ingat ya, ketika Denzel Dumfries masih dalam proses negosiasi kontrak. Nah, itu Denzel Dumfries jarang mendapatkan menit bermain. Namun begitu kontrak akhirnya disepakati, Denzel Dumfries tidak tergantikan di sisi kanan dan bahkan sekarang tercatat sebagai pemain yang paling sering tampil 90 menit. Ini ya, teman-teman bisa lihat di layar 10 pertandingan awal Dumfries di musim ini. Jadi cadangan, tidak dimainkan. Kemudian jadi cadangan. Jadi cadangan tuh artinya main di babak kedua ya sebagai pemain pengganti. Lalu kemudian sempat menjadi starter tetapi digantikan di tengah pertandingan.
pertandingan, kemudian tidak dimainkan lagi, lalu kemudian bermain penuh 90 menit dan di 2 pertandingan berikutnya kembali menjadi cadangan. Di 10 pertandingan awal Dumfries di musim ini cuma sekali bermain penuh. Namun setelahnya Dumfries mencatat 23 pertandingan bermain full time. Luar biasa. Dan ini juga sekaligus menjadi jawaban kenapa akhirnya Dumfries roboh menjelang international break. Dia kecapean. Namun teman-teman, gue dapat memahami sih, Dumfries memang tidak tergantikan di sisi kanan karena kualitas pemain backupnya ya, kualitas pemain rotasi Dumfries dan Darmian sangat jomplang. Tidak seperti di sisi kiri kita, Augusto Di Marco yang punya kualitas nyaris setara, sehingga Inzaghi bisa dengan tenang membagi jumlah menit bermain. Lalu kemudian lanjut, data fakta menarik berikutnya lagi. Pemain Inter yang punya menit bermain paling banyak di musim ini selain kiper adalah Alessandro Bastoni dengan total 2.965 menit. Kemudian di bawahnya ada Lautaro Martinez, cuma beda tipis teman-teman, cuma beda 10 menit saja, yaitu 2.955. Lalu kemudian di bawahnya ada Barella dan Dumfries. Ya, ini Dumfries bisa kalah ya, ada di peringkat 4. Ya, karena di 10 pertandingan awal dia jarang bermain. Andai saja Dumfries punya kesempatan yang sama ya, seperti Bastoni, Barella, dan Lautaro, yaitu rutin bermain sebagai starter sejak awal musim. Ini gue yakin banget sih, bisa-bisa Dumfries adalah pemain Inter yang mendapatkan menit bermain paling banyak. Lalu kemudian lanjut, data fakta menarik berikutnya lagi teman-teman. Ini ada yang unik dengan starting line up kita di babak grup Liga Champions ketika menghadapi Red Star. Ini para pemain kita yang menjadi starting line up benar-benar menunjukkan marwah dari nama internasionale ya. Gokil teman-teman. 11 pemain kita berasal dari 10 negara berbeda teman-teman. Cuma ada 2 pemain dengan nationality yang sama. Untuk posisi kiper Swiss, back ada Italia, Belanda, Prancis. Kemudian di lini tengah ada Brazil, Armenia, Turki, Polandia, dan Belanda lagi ya, yaitu Dumfries dan De Vrij. Nah, di lini depan ada Austria dan Iran. Gokil teman-teman. Dan bahkan menariknya lagi, pemain cadangan yang masuk di babak kedua itu juga berasal dari 3 negara berbeda, yaitu Lautaro Martinez Argentina, Aslani Albania, dan kemudian ada Jan Bisek dari Jerman. Berarti total di pertandingan tersebut Inter menurunkan skuad yang berasal dari 13 negara berbeda. Lalu kemudian lanjut yang berikutnya lagi teman-teman, isu Mercato seperti biasa. Untuk yang kali ini dari posisi penyerang teman-teman. Ini jurnalis Sky Sport Di Marzio bilang begini. Salah satu target penyerang Inter untuk musim depan adalah penyerang Udinese Lorenzo Luca. Tetapi di samping itu ada Nikola Kristovic dan juga Santiago Castro. Ketiga pemain ini adalah opsi untuk menjadi pelapis Lautaro dan Marcus Thuram di musim depan. Lalu kemudian jurnalis lainnya, Nico Sierra juga bilang begini. Inter dan Milan memantau penyerang Lecce Nikola Kristovic. Direktur teknik Lecce, Pantaleo Corvino, menginginkan 25 juta untuk sang penyerang. Ya, 25 juta mahal banget teman-teman. Sementara La Gazzetta mengatakan bahwa hubungan baik antara Lautaro Martinez dan Santiago Castro bisa membawa penyerang muda Argentina tersebut ke Milano. Selain itu, Inter juga punya kartu as lainnya dalam diri Giovanni Fabian yang bisa dimasukkan menjadi bagian penawaran untuk menggoda Bolonya. Lalu kemudian yang berikutnya terkait jersey UE musim depan teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat pada layar ya. Jadi ceritanya di tahun 2026 nanti, Italia, lebih tepatnya di kota Milan, akan menjadi tuan rumah Olimpiade musim dingin. Sehingga untuk tema jersey UE Inter musim depan adalah Olimpiade musim dingin. Kalau menurut teman-teman bagus nggak nih jersinya? Dari nilai 1 sampai 10 menurut teman-teman berapa? Lalu kemudian yang terakhir untuk cerewetin Inter hari ini, sebelum kita beralih ke pengundian giveaway, ini ada kekisruhan antara Polandia dan Inter teman-teman terkait pemanggilan Zelewski. Dari sisi Inter tidak terima ya, Zelewski yang masih cedera masih juga dipanggil oleh tim nasional Polandia. Walaupun sekarang akhirnya sudah dibatalkan ya, sudah di cancel. Zelewski tidak dipanggil sama sekali. Nah, terkait kekisruhan tersebut, pelatih Polandia angkat bicara teman-teman. Ketika di sesi konferensi pers, ada salah seorang wartawan bertanya begini. Apakah benar pelatih Inter Simone Inzaghi marah dengan pemanggilan Zelewski? Kemudian pelatih Polandia menjawab, saya memang berbicara dengannya, tetapi saat itu saya hanya mendoakan yang terbaik untuk Mr. Inzaghi dan
mengucapkan selamat atas kemenangan lawan Atlanta. Selain itu, dia juga mengatakan hal lain, yaitu banyak pemain Inter yang kembali dari tugas internasional dalam keadaan cedera. Jadi komunikasi di antara kami bukanlah komunikasi yang negatif. Ini tergantung pada bagaimana media memberitakannya. Saya juga sudah berbicara dengan Zelewski sebelumnya. Kami sepakat apabila dia bermain melawan Atlanta, maka saya akan memanggilnya di international break kali ini. Tetapi kemudian ternyata dia tidak bermain sehingga saya tidak memanggilnya. Jika karena itu Mr. Inzaghi marah kepada saya, maka saya meminta maaf. Kemudian yang berikutnya, sebelum gua tutup cerewetin Inter hari ini teman-teman, gua mau mengumumkan pemenang 2 giveaway. Untuk yang pertama ada tebak skor antara Fiorentina melawan Juventus. Itu hadiahnya Rp100.000 yang disponsori oleh salah seorang kawan kita, Interisti dari Surabaya. Tetapi sayangnya tidak ada satupun yang menjawab dengan tepat. Tidak ada yang menyangka Fiorentina akan membantai Juventus 3-0. Jadi untuk tebak skor Fiorentina melawan Juventus, sayang sekali tidak ada yang menang. Lalu kemudian untuk giveaway yang kedua, nah kalau ini ada yang menang teman-teman, yaitu giveaway parfum yang disponsori oleh Kurt Indonesia. Wih gokil, ini parfumnya teman-teman. Langsung saja dilihat ya, di follow akun Instagramnya @KurtIndonesia. Yang menarik teman-teman dari giveaway parfum ini, tidak gua umumkan di Instagram maupun di konten YouTube harian, melainkan gua umumkan mendadak saat live YouTube dan juga live TikTok. Jadi untuk teman-teman jangan lupa stay tune terus, jangan sampai ketinggalan live-live dari cerewetan ceking kita. Oke deh, langsung saja ya gua undi. Buset deh, ini banyak banget yang menang. Ya, sudah berputar wheelsnya teman-teman. Pemenang parfum dari Kurt Indonesia adalah Wan Reza. Oke brother, selamat ya. Silakan langsung hubungi gue ya untuk proses pengiriman hadiah. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang telah berbaik hati, berbagi sukacita ya dengan mensponsori giveaway di channel Cerewetan Ceking kita. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan cerewetan teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan Ceking.